Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, tanggal 5 Maret 2023, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu. Adapun tema renungan hari ini adalah kesembuhan. Berdasarkan dari bacaan Injil Lukas pasal 7, ayat 1 sampai 10. Mari saudara yang terkasih, sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, kita siapkan hati dengan meredahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas setiap penyertaan dan kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memberkati, menuntun dan memelihara kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Engkau telah menyertai dan memberkati kami dalam istirahat kami semalam, dan pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun dalam keadaan yang baik. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai dengan segala aktivitas, pekerjaan, pelayanan, apapun yang akan kami lakukan pada hari ini dengan kami bersama-sama merendahkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Roh Kudus menerangi hati kami, memampukan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan baik, merenungkannya, terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga sabda Tuhan yang kami dengar ini tidak berlalu sia-sia di dalam pikiran kami, telinga kami, tetapi mampu kami nyatakan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dengan segala keterbatasannya, Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak Engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya."
Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Sahabat Petra yang terkasih, pada zaman Yesus hidup di Palestina, kehidupan bangsa Yahudi sangatlah eksklusif. Mereka beranggapan bangsa Yahudi adalah bangsa yang dipilih Allah, sedangkan bangsa-bangsa lain merupakan bangsa kafir dan najis. Oleh karena itu, pergaulan dengan orang yang berbeda keyakinan, juga pergaulan dengan bangsa di luar Yahudi ini dilarang. Kehidupan masyarakat Yahudi saat itu sangat terkotak-kotak. Dan menariknya, dalam bacaan kita ada seorang perwira Romawi, di mana perwira Romawi ini bukanlah dari bangsa Yahudi yang menyembah Allah yang Maha Esa, namun penyembah berhala. Tetapi yang menjadi luar biasanya dalam keadaan itu, ia sangat peduli dengan hambanya, di mana hambanya ini dipandang sebelah mata, bahkan dengan uang sebesar 600 dinar, bisa mempunyai budak serta dapat diperlakukan semaunya oleh tuannya. Namun perwira ini menaruh perhatian yang besar akan kondisi hambanya yang sedang sakit parah, bahkan hampir mati. Perwira itu tahu adat istiadat Yahudi, bahwa seorang Yahudi tidak diperkenankan memasuki rumah orang bukan Yahudi, sebab hal yang demikian dianggap najis. Lebih lagi, hambanya, jikalau dilihat dari bahasa aslinya, hamba, bahasa aslinya adalah doulos, yang arti harafiahnya adalah budak. Lalu kedua, kata pais, yang artinya hamba yang masih berusia remaja atau belum dewasa. Zaman itu seorang budak yang masih berusia remaja sama sekali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Perwira yang berlatar belakang tentara Romawi yang biasanya berperang dan keras itu ternyata sangat memperhatikan budak remaja yang sedang sakit keras dan hampir mati. Hal itu sangat tidak lazim dalam sejarah perbudakan di Romawi pada zaman Yesus, yang pada umumnya pemilik budak sering memperlakukan budak seperti barang, bukan sebagai manusia. Perwira ini bisa saja membiarkan hambanya terus sekarat dan mati, dan dibuang begitu saja karena memang begitu kebiasaannya pada zaman itu. Tetapi yang terjadi, perwira ini peduli dan mengasihi hambanya. Ketika perwira ini mendengar tentang Tuhan Yesus, maka ia meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hamba yang sangat dihargainya itu. Menarik sekali saat perwira tersebut merasa tidak layak menerima Tuhan Yesus, sehingga ia meminta Yesus untuk mengatakan saja sepatah kata, dan ia percaya bahwa hambanya akan sembuh. Keyakinan sang perwira membuat Tuhan Yesus sangat heran. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, dan ia berkata pada ayatnya yang ke-9, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Bagi perwira ini, ucapan Yesus sama dengan kehadirannya. Ia menyadari ketidakpantasannya untuk menerima Yesus. Namun ia yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya. Kepercayaan perwira akan kuasa Tuhan Yesus telah menyembuhkan dan memulihkan hambanya. Murid-murid Kristus dipanggil
untuk memperagakan iman percaya yang besar di dalam keseharian hidupnya. Pertanyaannya, mengapa Lukas sampai memasukkan perwira Romawi ini dalam Injil sebagai teladan bagi kita? Kita tahu bahwa bangsa Romawi bukanlah bangsa yang mengenal Allah Maha Esa. Mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka adalah penyembah berhala. Apalagi jabatannya sebagai seorang perwira, orang dengan latar belakang militer yang keras, yang biasa berperang. Yang pertama, saudara-saudara, sekalipun perwira ini bukan dari bangsa Israel, tapi ia memiliki iman besar kepada Yesus. Perwira itu dengan mata imannya bisa melihat Yesus adalah berkuasa untuk memberikan kesembuhan bagi umatnya. Hal ini juga yang membuat Yesus kagum dengannya serta mengatakan, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mujizat pun terjadi. Mereka mendapati bahwa hamba sang perwira ini telah sembuh. Apa yang bisa kita refleksikan saat ini? Iman itu menyembuhkan. Maka iman perlu untuk senantiasa dipelihara, supaya senantiasa teguh dan tidak meragukan akan kuasa Tuhan. Mungkin saat ini, saudara, kita sedang dalam kondisi sakit, di mana sakit tidak selalu dalam kondisi fisik, tetapi mungkin juga sakit yang kita pahami sedang mengalami persoalan berat dan bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Maka yang perlu kita miliki adalah iman yang yakin bahwa kita memiliki Tuhan Sang Penyembuh dan Pemulih. Namun bukan berarti lalu beriman adalah iman yang pasif, tetapi beriman secara aktif, ada karya dan usaha yang tetap kita lakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Namun untuk keputusan akhir, biarkanlah kuasa Tuhan yang dinyatakan. Maka kita belajar dari sang perwira ini bahwa tetaplah beriman teguh kepadanya, karena ia sumber pertolongan dan yang menyembuhkan kita. Lalu yang kedua, saudara-saudara, ketulusan sang perwira dalam menolong inilah juga yang mampu menjadi perantara dalam kesembuhan. Bayangkan saja jika perwira itu tidak peduli dan tidak memiliki hati yang tulus untuk menolong hambanya. Mungkin saja hambanya akan mati. Namun yang dilakukan adalah ia memiliki hati yang tulus, peduli kepada hambanya, dan memiliki empati yang luar biasa kepada hambanya. Ini pun yang menjadi refleksi kita. Di masa semua orang mengeluh sedang dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Kondisi yang sulit. Dibutuhkan kita saling menyembuhkan dengan memiliki hati yang tulus, peduli, dan berempati kepada yang lain, supaya kita pun juga menjadi perantara kesembuhan hidup orang lain. Tolonglah mereka yang membutuhkan pertolongan. Hadirlah bagi mereka yang kesepian, dan hiburlah mereka yang sedang berduka. Karena kehadiran kita dengan hati yang tulus dan penuh dengan empati, mampu menjadi sarana kesembuhan mereka. Maka pada akhirnya, saudara yang terkasih, milikilah iman yang teguh kepada kuasa Tuhan. Percayalah bahwa Ia Sang Penyembuh, dan milikilah hati yang tulus serta berempati kepada sesama. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan
untuk sabda Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami bahwa Engkaulah Sang Penyembuh kehidupan kami, Engkau yang memulihkan kehidupan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa memiliki iman yang teguh, iman yang besar, kuat kepadamu, sehingga kami tidak meragukan akan kuasa Tuhan. Terlebih juga mampukan kami untuk memiliki hati yang penuh dengan kepedulian, penuh dengan ketulusan dan berempati kepada sesama kami. Sehingga kehadiran kami pun juga mampu menjadi perantara untuk kesembuhan bagi sesama kami. Sungguh Tuhan, kami memohon pimpinan dan kasih Tuhan, sehingga kehidupan kami ini mampu mewujudkan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, jikalau saat ini kami juga akan memulai dengan segala aktivitas, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang menjadi rencana-rencana kami pada hari ini, kami memohon berkat dan hikmat Tuhan, pimpinan, tuntunan Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan baik, penuh sukacita, penuh rasa syukur, tanggung jawab, dan penuh dengan hikmat akan dari Tuhan. Sehingga hari-hari kami ini dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami ya Bapa, oleh karena itu kami memohon pengampunan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ini hanya di dalam rengkuhan kasih Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini tanggal 5 Maret 2023. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.